Bab 2071, Dupa bersedia meledak. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Tentu saja, hal ini terutama disebabkan oleh gedung pertukaran yang didirikannya dan internet transmisi spiritual. Gedung pertukaran sangat meredakan perselisihan tentang sumber daya pelatihan. Internet transmisi spiritual memiliki pengawasan ketat atas seluruh dunia. Siapapun yang berani melakukan kejahatan yang tidak termaafkan akan direkam oleh server internet roh dan kemudian dibersihkan. Dalam kasus lunak dan keras, tidak takut dengan dunia yang tidak stabil. Waktu berlalu dengan lambat, Avatar Sulang dan Hanli dan yang lainnya terus membangun saluran dunia permanen. Setelah dunia yang lebih besar terhubung sepenuhnya, di bawah perintah Sulang, semua orang mulai membangun jalur ke dunia luar. Hal yang sama adalah memilih dunia sebagai saluran untuk menembus dunia kultivasi dan alam semesta yang tak terbatas. Segera dari saluran yang terbentuk di dunia ini ke alam Tianhan sepenuhnya. Dunia yang sudah terhubung bersama segera terhubung dengan alam semesta yang tak terbatas. Namun, volume saluran dunia masih terlalu kecil dibandingkan dengan setiap dunia. Bahkan jika internet transmisi mental dapat terbenam di dalamnya melalui saluran, sinyal pasti buruk. Oleh karena itu, Dewa Sulang keluar sendiri. Di dunia yang telah membuka saluran dunia, susunan disusun satu persatu untuk menghubungkannya ke internet spiritual benua surgawi. Dalam proses pengaturan formasi, Sulang memerintahkan Yinghua untuk mentransfer roh yang telah diterimanya ke terminal internet dan mendistribusikannya ke banyak biksu. Setelah melihat dunia internet spiritual, para biksu ini akan segera pergi ke gedung pertukaran dan menukar semua barang mereka dengan harta karun Sulang. Sejak saat itu, Sulang menggunakan sumber daya dunia kultivasi dengan efisiensi tertinggi. Dengan sumber daya di semua dunia kultivasi, bahan untuk metode formasi Sulang juga lebih melimpah. Dalam sekejap mata, hampir 1 jam berlalu, berkat upaya puluhan ribu klon Sulang dan Hanli dan yang lainnya, semua dunia terhubung, membentuk jaringan saluran dunia yang sangat rumit. Tepat ketika para biksu terkejut dan tersesat karena perubahan besar di dunia. Internet transmisi spiritual yang diatur oleh Sulang juga telah tiba. Banyak terminal internet spiritual diperoleh oleh para biksu, dan mereka membuka pintu ke dunia baru. Kemudian, banyak sekali biksu yang telah memasuki dunia virtual yang dipertemukan satu lawan satu dengan benua Tianmen. Para biksu pertama yang masuk, segera mendengar pengumuman yang menyebar ke seluruh dunia. Harap dicatat bahwa semua prajurit, dunia kultivasi dunia besar yang baru telah bergabung ke benua surgawi, dan banyak biksu telah masuk ke benua pada hari kedua. Harap diingat prinsip hidup berdampingan secara damai. Tiba-tiba, seluruh benua Tianmen mendidih. Surga, seluruh dunia baru telah bergabung ke benua Tianmen. Kultivasi 10.000 alam, cara untuk kembali ke yang asli dan yang benar melalui kultivasi. 10.000 alam, puluhan ribu dunia, itu peradaban kultivasi lain, mungkin tidak kalah dengan peradaban penyihir, kita harus belajar lagi. Kultivasi di 10.000 alam adalah tempat dengan banyak dunia. Saya ingin bepergian dan melihat adat istiadat eksotis yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha, aku lebih tertarik pada para saudari dari dunia kultivasi. Aku pasti bisa keluar dari barisan setelah bergabung dengan benua surgawi di dunia sebesar ini. Yang Mulia Sulang terlalu kuat. Hanya dalam 1 hari, dia telah menaklukkan 2 peradaban kultivasi yang kuat. Aku ingin memuja Yang Mulia Sulang terlebih dahulu. Aku juga, aku akan pergi ke gedung pertukaran untuk memuja patung dupa Yang Mulia Sulang, yang terbesar, dan mencari teman biksuku. Petik 2. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya suka berteriak, dan sejumlah besar prajurit sangat antusias untuk menemukan biksu. Para biksu yang masuk ke benua Tianmen virtual terkejut dan tumpul. Segera setelah itu, mereka seperti prajurit klan Wu, mereka telah bersentuhan dengan banyak hal baru dan telah menerima banyak manfaat. Kemudian, para biksu juga secara bertahap bergabung dengan barisan untuk memuja Sulang. Karena semakin banyak biksu memasuki benua surgawi berkabut virtual, segala sesuatu tentang Sulang menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Beberapa orang segera mendirikan patung Sulang untuk disembah. Kemauan dupa Sulang segera menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif. Dalam sekejap, alam semesta etiril telah berkembang pesat, dan kemajuan pemadatan labu Zijin juga telah dipercepat. Bagus. Selanjutnya, klon-klon itu menganggur lagi.
Lebih baik mengirim untuk menampung planet-planet kehidupan di alam semesta yang tak terbatas. Sulang berpikir begitu, dan kemudian memerintahkan avatar Beiying untuk meninggalkan benua berkabut surgawi, pergi ke kehampaan di sekitarnya, mencari wilayah bintang, dan mengumpulkan planet-planet kehidupan ke dalam tubuh. Semua klon memiliki kekuatan alam primordial Xian. Tidak terlalu mudah untuk menampung planet-planet kehidupan alami. Saat ini, sebuah perintah sistem berbunyi. Ding, Yutan Bo Huatu, telah mencapai level dasar. Suara sistem baru saja jatuh. Jiwa Sulang tiba-tiba muncul dalam latihan yang tak terhitung jumlahnya. Ini semua tentang penggunaan aturan waktu di tahap masa depan. Setelah mantra diluncurkan, itu dapat langsung meningkatkan aliran waktu ke tingkat yang sangat menakutkan, memungkinkan musuh untuk dilenyapkan oleh waktu. Wow, gelombang. Latihan Taichu lainnya selesai. Menghitung waktu, memang sudah waktunya untuk menyelesaikan latihan. Senyum cerah muncul di wajah Sulang. Selanjutnya, mari kita berlatih latihan pasif. Segera, dia mulai memilih latihan. Segera, salinan teknik latihan, Infinite Thousand Words, tercetak di mata Sulang. Tidak ada yang besar, itu berarti tidak dapat dihitung dalam puluhan juta, tetapi jumlahnya sangat besar. Dapat dilihat bahwa ini adalah latihan jalan dunia dakian yang sangat murni, yang persis seperti yang dimaksud Sulang. Itu kamu, sistem, mulai 9 hati menjadi 1, dan berlatih Infinite Words. Sulang meletakkan latihan di tempatnya, menyaksikan orang-orang kecil seni bela diri menjadi sibuk, tiba-tiba tersenyum. Segera setelah itu, sekarang kekuatanku telah meningkat pesat. Benua Tianmi, saatnya untuk menjelajahinya juga. Ada juga benua langit surgawi dan benua Tianting, dan kita harus terus menjelajahinya, dan aku ingin menyelamatkan benua Tianting sesegera mungkin. Jika benua Tianting dapat direbut, atau bahkan digabung ke benua surgawi, kekuatan tempurku pasti akan meroket. Pikiran-pikiran melintas di benak Sulang, lalu mengirimkan beberapa klon Hundred Shadow dan sejumlah besar pesawat layang pemburu harta karun. Awalnya, Sulang telah mengirimkan klonnya ke benua surgawi Ting dan benua langit surgawi. Namun karena pengangkutan benua klan Wu dan dunia kultivasi, klon-klon tersebut diambil kembali. Pada saat ini, klon yang dikirim muncul langsung di jalan, dan terus melakukan perjalanan ke benua Tianting dan benua Tianxuan. Bersamaan, tak terhitung banyaknya pesawat terbang layang pemburu harta karun muncul di benua Tianmi seketika. Mencicit, setiap tupai terbang mengeluarkan suara mencicit, dan segera mulai menjarah lagi. Karena terakhir kali Sulang membuka area yang dapat dikirim yang besar di benua Tianmi. Pada saat ini, dia mengirim tupai terbang ke tepi area dan terus berkembang. Tak terhitung banyaknya pesawat terbang layang pemburu harta karun terbang di atas sejumlah besar, tanah suci Buddha, dan merampok semuanya. Sialan, benda-benda ini ada di sini lagi. Ini benua Tianmi, bagaimana mereka muncul? Tidak, jubahku, pakaian Buddhaku, 1000 orang suciku, sepatuku. Membiarkan sejumlah besar umat Buddha, biksu, dan penganut Buddha berteriak seru, tidak dapat menghentikan bahkan pesawat terbang layang pemburu harta karun. Para biksu yang mengenakan emas dan perak dan memiliki telinga besar ini dijarah dan menjadi telanjang. Pada saat ini, penjahat yang berani, beraninya kau muncul, kau bahkan tidak menatapku. Teriakan marah tiba-tiba muncul, dan kemudian tangan raksasa emas yang sangat menakutkan jatuh dari langit, menembus awan, dan menekannya dengan keras dengan telapak tangan. Ledakan, keterampilan yang jatuh dari langit ini langsung memusnahkan banyak sekali pemburu harta karun yang terbang layang. Tetapi para penganut Buddha dan biksu itu tidak menderita kerugian apapun. Aku adalah Buddha, Buddha memberkati. Petik 2. Petik 2. Para penganut Buddha dan biksu yang tak terhitung jumlahnya segera berlutut, air mata syukur. Tetapi mereka segera menemukan bahwa tupai terbang kecil yang aneh itu sudah mati, tetapi harta yang mereka tempatkan di luar alam semesta kehidupan tidak dapat kembali. Pada saat yang sama, benua Tianmiao, Sulang menyipitkan matanya sedikit, dan panel atribut muncul di depannya, nama Po Su. Ras jangkrik emas, level kualifikasi, tak tertandingi, tubuh giok tak berwarna. Level alam, Jiuyan Taichu. Level serangan, Jiuyan Taichu. Level pertahanan, Jiuyan Taichu. Level senfa, Jiuyan Taichu. Level daya tahan, Jiuyan Taichu. Kuasai latihan, Mingjing Wuchen utama 3000 kemakmuran, Taichu. Penyempurnaan, Mo Menjari, Taichu. Dacheng, Yue Wuhen,
Taichu, Dacheng, 1 bunga dan 1 biji sesawi Taichu, penyempurnaan. Sebagian dihilangkan, ternyata itu adalah Jiuyan Taichu. Suo, seharusnya menjadi pusat kekuatan terpenting agama Buddha di benua Tianmi. Tanpa diduga, Jiuyan Taichu ditempatkan di tepi benua Tianmi. Sepertinya terakhir kali aku menyambar beberapa lalat emas dan membunuh Biksu Kongchan dan yang lainnya, agama Buddha di benua Tianmi sangat marah. Kemarahan tidak ada gunanya, aku akan membunuh kalian orang-orang yang lebih kuat, merebut lebih banyak barang dari kalian. Aku ingin melihat berapa banyak orang kuat di agama Buddha benua Tianmi kalian, dan berapa lama garis pertempuran dapat bertahan. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan seringai, dan segera dengan sebuah pikiran, dia mengambil kembali sisa perburuan harta karun yang terbang. Segera setelah itu, dia sekali lagi mengirimkan pesawat layang terbang pemburu harta karun dan beberapa klon Baiying yang telah dipindahkan. Namun kali ini tidak dikirim langsung ke benua Tianmi, tetapi ke kekosongan di luar benua Tianmi. Kemudian membuatnya bergerak, terus-menerus membawa kekosongan di sekitar benua Tianmi ke dalam jangkauan yang dapat dikirim. Ini untuk meregangkan bagian depan. Ketika ada semakin banyak area yang dapat dikirim. Dengan mobilitas super yang dapat dikirim klon sesuka hati, Sulang dapat membalikkan kekuatan benua Tianmi. Pada saat ini, satu persatu avatar terbang di sekitar tepi benua Tianmi. Semua yang Anda lakukan telah menjadi dapat dikirim. Klon terus bergerak maju. Bersamaan dengan itu, 4 master primordial Jiuyan dari benua Tianmi, Bai Lian, Po Su, Bliss, dan Ruo Hai juga saling berkomunikasi. Muncul lagi, benda-benda kecil aneh itu muncul begitu saja, menjarah kekayaan. Yang kuat di bawah level dasar, tidak dapat melukai mereka sama sekali, tetapi mereka sangat licik dan hanya pergi ke tempat-tempat yang tidak memiliki level dasar. Suara bisikan samar terdengar di telinga Bai Lian dan yang lainnya. Ini adalah kekuatan supernatural yang hanya dimiliki oleh agama Buddha mereka, sangat kuat. Bahkan jika mereka berjarak setengah hari dari benua Tianmi, mereka dapat berbicara langsung. Muncul begitu saja, menghilang begitu saja. Bai Lian mengerutkan kening, karakteristik ini benar-benar merepotkan, tidak mungkin untuk mencegahnya. Saat ini, semuanya, aku menemukan seorang prajurit primordial yang aneh di sini. Ia juga muncul begitu saja, menghilang begitu saja, dalam waktu singkat, ia telah maju ratusan juta tahun cahaya. Aku mengikutinya sekarang, ia tampaknya terbang di sekitar benua Tianmi, tetapi ia jauh, aku tidak tahu apa tujuannya. Suara kebahagiaan datang, dan ekspresi Bai Lian dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, aku juga menemukannya, ia adalah 3 Yan dari awal primordial, tetapi memiliki kekuatan dari alam awal primal 4 Yan. Ini adalah seorang jenius, ia juga terus-menerus muncul dan menghilang, bergerak maju di sekitar benua Tianmi. Suara Ruo Hai juga datang, membuat ekspresi semua orang berubah lagi. Di antara mereka, kebahagiaan adalah yang paling ngeri. Adik junior Ruo Hai, apa yang kamu bicarakan? Prajurit dari awal primordial yang kau temukan adalah awal primordial dari evolusi ketiga, yang memiliki kekuatan tempur dari alam generasi keempat. Apa yang kutemukan di sini juga seorang jenius. Bukankah kekuatan aneh itu adalah seorang jenius yang tak tertandingi per kapita? Dan seorang jenius seperti itu dikirim untuk melakukan pekerjaan investigasi, alih-alih dilindungi dan dipelihara dengan baik untuk menjadi lebih kuat. Bliss berkata dengan kaget, dan isi kata-katanya mengejutkan Bai Lian dan Po Su yang belum menemukan klon Sulang. Di alam Sanyan, ada 4 pertempuran di alam itu. Itu adalah seorang jenius sejati, sebanding dengan keempatnya saat itu. Tetapi sosok jenius seperti itu muncul dan mempertaruhkan nyawanya untuk bergerak di sekitar benua Tianmi. Untuk apa ini? Tidak masalah. Karena mereka telah muncul, tidak mungkin bagi kita untuk melepaskan mereka. Bai Lian berkata dengan ekspresi dingin, tangkap dulu, ambil dengan paksa, lalu bongkar yang kuat di belakang mereka. Ya, selama kau mengubahnya menjadi budaku, mereka akan menjelaskan semuanya. Berputar, Bliss dan Ruo Hai mengangguk bersama. Segera setelah itu, mereka menemukan avatar Sulang, Bliss dan Ruo Hai pada saat yang sama menjalankan kekuatan Buddha Agung yang tak terbatas, menggunakan dewa-dewa Buddhisme untuk melewati langit. Saat berikutnya, mereka muncul di jalan maju dari 2 klon Sulang. Di sini, Sulang masih mengirim 2 klon secara terus-menerus. Tiba-tiba, dalam kehampaan tertentu,
Klon 100 bayangan Sulang baru saja muncul, dan itu langsung dibekukan oleh aturan waktu yang sangat mengerikan. Oke, klon ini ditemukan. Orang ini sangat kuat untuk dapat mencegat selama pengiriman klonku yang terus-menerus. Segera setelah itu, seorang wanita menggoda dengan sosok ramping, pinggang ular air, pakaian Buddha aprikot, dan pita warna-warni muncul di depan avatar Baying. Sulang memanggil panel atribut orang itu untuk melihatnya. Tiba-tiba menemukan bahwa orang ini disebut Elysium, dan dia juga seorang Jiuyan Taichu yang kuat dengan fisik yang super. Pemula utama Jiuyan yang lain. Tidak heran aku bisa mencegat klonku dengan mudah. Sulang mengangkat alisnya, dan segera melihat Bliss mengulurkan tangan dan meraih klon Bayingnya di tangannya. Segera, gelombang samar seperti kaca muncul dari mata Bliss, dan langsung jatuh ke mata. Klon Sulang, apa yang akan dilakukan ini? Ingin membingungkan klonku menjadi seorang Buddha. Melihat pemandangan ini, Sulang tiba-tiba mencibir lagi dan lagi, klonnya 100% setia, bahkan jika dia mati, tidak ada yang akan berubah. Bliss ingin berlindung padanya, dan sedang bermimpi. Benarkah? Bliss meraih klon Sulang dan menatapnya hampir sepanjang hari, ekspresinya semakin jelek. Tidak ada respons. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan magisku, tidak ada makhluk di bawah alam primordial kian yang bisa melarikan diri. Namun, Sanyan ini sama sekali tidak terguncang pada awalnya. Tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya. Bliss mengerutkan kening, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan magis ini untuk gagal. Pada saat yang sama, Ruohai juga menangkap klon Baying milik Sulang, dan memilih untuk menangkap klon itu hidup-hidup dan memaksanya untuk berlindung. Namun, seperti Bliss, kekuatan gaibnya tidak dapat menggoyahkan klon Sulang sedikitpun. Aneh, kemauan kedua jenius di awal prajurit ini begitu ulet sehingga melampaui akal sehat. Metode sihir apapun tidak dapat membuatnya berlindung, atau bahkan membuatnya menurunkan kewaspadaannya, dia tidak dapat melakukannya jika dia sedikit rileks. Bagaimana mereka melakukannya, dan seberapa kuat kekuatan di belakang mereka? Petik 2. Petik 2. Keempat Master Primordial Jiuyan berkomunikasi satu sama lain di ruang terpisah, dan isinya mengungkapkan ketidakpercayaan dan keterkejutan mereka. Dan, Bliss dan Ruohai, yang menangkap klon Sulang, tidak tahu bahwa orang-orang yang mereka tangkap tampak persis sama. Kalau tidak, Anda pasti akan tercengang. Kelainan semacam ini, bahkan kami tidak dapat menjelaskan dan menguraikannya. Buddha miling sekali lagi dalam keadaan mundur, yang untuk sementara tidak nyaman untuk diganggu. Sepertinya kedua jenius aneh ini dari awal hanya dapat dipenjara sementara. Petik 2. Petik 2. Setelah percakapan, Bai Lian dan keempat lainnya memutuskan untuk memenjarakan Sulang. Mereka menggunakan aturan waktu dan jalan ruang yang sangat kuat, melemparkan mereka ke dalam kurungan ruang waktu di mana waktu dipadatkan dan ruang dipadatkan, dan klon Sulang terkunci di dalamnya. Ketika Sang Buddha meninggalkan adat istiadat, Anda akan dapat melihat melalui alasan mengapa mereka ajaib. Seperti yang dikatakan Bliss, dia berencana untuk membawa klon Sulang dan kembali ke tempat dia ditempatkan. Ruohai juga sama, tapi saat ini, kecelakaan yang terjadi membuat mereka berdua langsung tercengang. Prajurit jenius yang dipenjara oleh mereka dengan kekuatan magis yang besar menghilang begitu saja. Bagaimana situasinya? Bagaimana bisa menghilang begitu saja? Tanpa fluktuasi waktu, tanpa fluktuasi spasial, orang-orang menghilang begitu saja. Ini dan ini, bahkan jika mereka dapat muncul dan menghilang begitu saja, mereka seharusnya tidak dipenjara oleh ruang dan waktu. Jalan waktu dan ruang adalah jalan pertama di alam semesta. Bliss dan Ruohai pucat karena ngeri, bahkan sedikit linglung dan bingung jelas-jelas menangkapnya, dan menguncinya. Namun orang-orang tiba-tiba menghilang, dan itu adalah pertama kalinya mereka melihat situasi seperti itu. Bersamaan, Bai Lian dan Posu juga segera tahu apa yang terjadi pada Bliss dan Ruohai, dan mereka sama-sama tercengang dan bingung. Saat ini, muncul lagi, sial, prajurit primordial aneh yang kutangkap telah muncul lagi, dan dia bahkan melirikku. Sombong, sangat sombong, bahkan berani muncul, kali ini aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi. Bliss menyadari bahwa avatar Sulang yang telah ditangkapnya muncul kembali, dan dia langsung malu dan cemas. Klon Baying milik Sulang langsung menghilang dari tempatnya, dan terus maju, membawa langit berbintang yang besar ke dalam jangkauan yang dapat ditembus.
Segera setelah itu, Bliss dan Ruohai sekali lagi menggunakan kekuatan magis Budisme untuk mengunci posisi klon Beiying milik Sulang, dan mencari tahu jalur maju klon Sulang. Kemudian, sekali lagi, mereka berlari ke avatar Sulang dalam perjalanan ke depan untuk mencegat. Terlebih lagi, klon Sulang juga berhasil dicegat. Pada saat ini, Bliss melayang di kehampaan alam semesta. Melihat avatar Sulang dalam jangkauan deteksi kekuatan mentalnya, jejak dingin melintas di matanya. Saat berikutnya, avatar Sulang melewati pesawat ulang-alik dan muncul langsung dalam jangkauan serangan Bliss. Beri aku gel. Dengan kedua tangan menjepit Bliss, kekuatan magis waktu Budisme terungkap, dan klon Sulang langsung mengeras. Segera, dia segera meraih klon Beiying milik Sulang dan melemparkannya ke alam semesta kehidupannya. Ruohai juga melakukannya. Ya, mereka ingin menggunakan alam semesta kehidupan mereka untuk memenjarakan klon Sulang agar bisa ditangkap hidup-hidup. Dan gerakan seperti itu langsung mengejutkan tubuh Sulang seperti sengatan listrik, menatapnya, menampakkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Berbaring, bahkan klonku dibawa ke alam semesta kehidupan. Ini, operasi yang menyedihkan ini, bukankah ini melakukan sesuatu untukku? Hahaha, ini pertama kalinya aku mengalami hal ini. Mata Sulang berbinar, dan segera berbagi penglihatan kedua klon, melihat alam semesta kehidupan Bliss dan Ruohai di matanya. Kemudian, kedua alam semesta kehidupan dari keutamaan primordial Jiuyan ini juga telah menjadi tempat di mana Sulang dapat mengirim klon dan menerbangkan harta karun yang terbang. Saat ini, Bliss ada di sini, setelah dia melemparkan klon 100 bayangan milik Sulang ke alam semesta kehidupan, dia menaruh perhatian penuh dan tidak bersantai sedetik pun. Hasilnya, klon Sulang tidak bergerak. Sepertinya kemungkinan untuk melarikan diri telah hilang. Benar saja, tidak ada jalan keluar. Jika kamu memasuki alam semesta kehidupanku dan kamu dapat melarikan diri, kecuali jika kamu lebih kuat dariku. Bliss berpikir demikian, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Di sisi lain, Wakami menanggapi dengan cara yang sama. Tidak peduli kamu aneh, kamu tidak dapat menandingi kekuatan absolut. Melihat klon Sulang benar-benar terpenjara di alam semesta kehidupannya, Ruohai langsung sangat gembira, berpikir bahwa dia telah menemukan cara untuk memecahkan kekuatan supernatural aneh pihak lain. Segera setelah itu, keduanya mengambil klon Sulang dan kembali ke tempat mereka dijaga sebelumnya. Bersiaplah untuk menunggu miling Buddha berlindung setelah dia meninggalkan Bea Cukai. Kemudian ikuti tanaman merambat itu, gali kekuatan aneh itu, cabut dan hancurkan. Tapi, kedua talenta itu baru saja kembali ke tempat mereka dijaga. Sulang mulai mengacau satu. Hei, kamu sendiri yang membawa ini ke pintu, aku tidak diterima. Sulang menjilat bibirnya dengan gembira, dan segera menggerakkan pikirannya, mengirim seluruh 5.000 klon Hundred Shadow langsung ke alam semesta kehidupan yang penuh kebahagiaan, menyebar ke seluruh planet kehidupan. Alam semesta kehidupan yang penuh kebahagiaan itu besar. Tetapi tidak peduli seberapa besar itu, ada batasnya. Dengan kekuatan mental klon Sulang, itu dapat diselimuti seketika, dan setiap sudut dapat terlihat dengan jelas. Saat ini, begitu klon muncul, mereka menyebar ke seluruh planet kehidupan, dan jatuh ke kota-kota yang sangat makmur yang penuh dengan karakteristik Budisme. Tempat-tempat ini adalah tempat-tempat paling makmur yang dipilih dengan cermat oleh Sulang. Dan, tidak ada orang yang kuat di alam semesta kehidupan ini. Para biksu yang ingin menerobos ke alam awal primordial dibawa ke alam semesta tanpa batas untuk melanjutkan latihan mereka. Jadi meskipun planet kehidupan ini sangat makmur dan kaya, tetapi yang terkuat hanyalah seorang biksu Yiyan Taichu yang baru saja menerobos, masih mengkonsolidasikan wilayahnya, dan belum dibawa ke alam semesta tanpa batas untuk berlatih. Saat ini, biksu ini secara alami menjadi sasaran Sulang. Bagaimana bisa begitu banyak prajurit aneh tiba-tiba muncul di alam semesta kehidupanku? Semua prajurit aneh ini terlihat sama, dan mereka semua berada di tahap primordial Sanyan, memiliki kekuatan tempur tahap primordial Xian. Ya Tuhan, apakah mereka klon dari beberapa pria kuat setengah langkah abadi? Bliss tertegun sesaat, dan merasakan kemalangan yang dalam di hatinya. Namun pada saat keterkejutannya yang tak terkendali, semua avatar Sulang mulai bersamaan. Semua hal yang dapat diambil dimuat ke alam semesta kehidupannya dan diteruskan ke dunia dinding kristal Sulang. Biksu dari awal Yiyan itu juga langsung dibunuh oleh klon Sulang.
Hanya sesaat, harta karun besar telah digali. Kekayaan yang tak terhitung jumlahnya dijarah oleh Sulang. Pengikut Buddha yang tak terhitung jumlahnya ditangkap oleh Sulang. Planet kehidupan yang telah dikembangkan Bliss selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah langsung dipenuhi dengan cacat. Jangan, alam semesta kehidupanku, putra Buddha dan Budaku. Reaksi Bliss juga sangat cepat. Begitu pikiran sedih itu muncul, kekuatan dahsyat itu jatuh pada avatar Sulang. Bagaimanapun, itu ada di kandang Bliss. Dan Bliss adalah Jiuyan Taichu yang kuat. Dalam sekejap, semua klon Sulang hancur total. Tapi, Bliss menemukannya. Setelah avatar dari tokoh-tokoh besar yang diduga ini mati, mereka berubah menjadi asap dan menghilang. Tanah, harta, dan pengikut Buddha yang dirampoknya semuanya telah lenyap. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka bisa tiba-tiba muncul di alam semesta kehidupanku? Mungkinkah, justru karena aku menempatkan klon keberadaan pertama yang tidak diketahui ke dalam alam semesta kehidupan, klon yang tersisa akan langsung muncul. Sialan, 5.000 tempat paling makmur di planet kehidupan yang telah kukembangkan dengan susah payah telah hilang, setidaknya butuh lebih dari 1 miliar tahun untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Petik 2. Petik 2. Di dalam hati Bliss, kemarahan dan sesak yang tak terbayangkan dan tak berujung muncul. Dia memuliakan dan memuliakan kekuatan alam primordial, dan hidup dengan tenang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saat ini dia tersandung, yang sungguh memalukan. Sisi lain, planet kehidupan Ruohai juga dikirim oleh 5.000 klon Hundred Shadow milik Sulang. Kemudian dia memanfaatkan momen keterkejutan dan kehilangan itu. Avatar Sulang merampas banyak tanah, harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dan populasi. Jika Hai kembali sadar, dia juga segera membunuh semua klon Sulang, pikirannya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia tidak tahu seperti apa alam semesta kehidupannya jika dia membunuh klon-klon kuat yang aneh ini selangkah kemudian. Tidak dapat dipercaya, para prajurit aneh ini sebenarnya adalah klon dari yang kuat. Eksistensi macam apa yang dapat membudidayakan begitu banyak klon yang terlalu mendasar? Saya khawatir itu bukan kekuatan abadi setengah langkah yang tersisa dari era perang tak terbatas. Eksistensi yang setingkat dengan Buddha Miling. Eksistensi ini merasa bahwa akhir alam semesta tanpa batas akan segera datang, jadi anjing itu melompati tembok dan akan mulai melawan. Sayang sekali, keabadian setengah langkah bukanlah pembangkit tenaga abadi sejati, apalagi menghadapi yang mulia Yuan Mingsu, bahkan Buddha Miling kita tidak dapat melewati level ini. Hari ini, kamu telah merampok kekayaan dan Buddha serta Buddha yang tak terhitung jumlahnya dariku. Di masa depan, jika aku seperti laut, aku akan mengembalikannya ribuan kali dan 100 kali lipat. Aku ingin mengubah orang-orangmu menjadi Buddhaku, dan membantuku memasuki alam setengah langkah abadi. Ruohai berpikir seperti ini, meskipun kerugiannya terlalu besar dan sangat menyedihkan, dia juga berpikir dia telah menyebabkan kerugian yang lebih besar pada kekuatan setengah langkah abadi yang tidak diketahui. Kembangkan 5.000 klon yang kuat seperti itu. Bahkan jika ada metode rahasia yang sangat menantang, itu pasti membutuhkan sumber daya yang tak ada habisnya. Namun, Ruohai tidak pernah memikirkannya. Sulang tidak kalah sama sekali. Ketika klon itu mati, itu dipadatkan dalam 1 hari, tanpa biaya apapun. Tetapi yang dia dapatkan adalah kekayaan besar Bliss dan Ruohai. Populasinya sendiri lebih dari 10 triliun. Dan, keuntungan terbesar, faktanya, alam semesta kehidupan Bliss dan Ruohai termasuk dalam jangkauan yang dapat dikirim. Mereka pikir semuanya akan baik-baik saja dengan membunuh klonku. Tanpa diduga, aku dapat mengirim klon ke alam semesta kehidupan mereka kapan saja. Ketika Sulang memikirkan hal ini, seringai muncul di sudut mulutnya. Dia benar-benar menghasilkan uang kali ini dengan melakukan sesuatu. Segera, dia sekali lagi mengirim 2 klon Baiying yang tersisa dan terus maju di sekitar benua Tianmi. Di sana di benua Tianmi, Bliss dan Ruohai kurang lebih terkejut. Dan mereka tidak menyangka Sulang memiliki klon. Oleh karena itu, dia lalai dan tidak menemukan klon yang dikirim Sulang lagi. Setelah klon Baiying Sulang telah maju dalam jarak yang tak terhitung jumlahnya, dia memasuki area yang dijaga Bailian dan Pusa sebelum dia ditemukan lagi. Dan kali ini, Bailian dan Posu sudah tahu apa yang terjadi pada Bliss dan Ruohai. Jadi dia tidak berani mengunci klon Sulang ke alam semesta kehidupan, dan hanya bisa membunuhnya.
Sungguh luar biasa, seorang pria kuat dapat memiliki puluhan ribu avatar primordial. Ini pasti semacam metode rahasia yang sangat menentang langit, dan bahkan mungkin metode rahasia alam abadi. Tidak peduli seberapa menentang langit, ada batasnya. Aku tidak percaya bahwa pria kuat yang tidak dikenal itu dapat memiliki klon. Ya, lain kali dia memadatkan klon aneh ini, itu pasti bertahun-tahun kemudian. Yah, saat itu, mungkin alam semesta tanpa batas telah hancur total saat itu, dan kita akan mengikuti Yang Mulia Yuan Mingzu untuk kembali ke alam semesta Yuanming. Perjuangan apapun di alam semesta tanpa batas itu sia-sia. Petik 2. 4 Jiuyan Taichu terkejut, marah, dan mencibir. Sisi Sulang, juga untuk sementara berhenti melakukan sesuatu ke benua Tianmi. Bagaimanapun, klonnya hampir mati. Avatar Gemini, dan avatar yang mati untuk Sulang sebelumnya, perbedaan waktu kematian tidak lama. Setelah sekitar 24 jam, semuanya akan mengembun lagi. Pada saat itu, Anda dapat mempertimbangkan gelombang lain. Tentu saja, klon yang masih hidup juga harus digunakan. Sulang mengirim 5 klon Hundred Shadow untuk terus mencari benua langit surgawi dan benua langit surgawi. Klon Baiying yang tersisa semuanya dikirim ke medan bintang di sekitarnya, dan terus menampung planet kehidupan. Tepat saat itu, ding, jumlah pemberdayaan satu kunci telah disegarkan. Sebuah pengingat sistem terdengar di benak Sulang. Oke, jumlah pemberdayaan satu kunci telah disegarkan. Mata Sulang gembira, dan dia mampu menciptakan sejumlah besar kekuatan awal. Dia segera mengeluarkan perintah. Biarkan Yan, Heng Xing, Jiang Wenzheng, Ying Hua, dan Han Li memilih kandidat yang cocok dari ras manusia, benua Mian Surgawi, benua klan Wu, dan alam pemahaman. Bersamaan, Sulang juga secara khusus menunjuk beberapa kekuatan awal untuk membantu mereka membuat terobosan. Di antara mereka adalah mereka yang menerobos dari awal, dan Chu Xiaobei dan wanita lainnya. Saat ini, setelah perintah Sulang berlalu, Yan Hengxing, Jiang Wenzheng dan yang lainnya langsung mengerti maksud Sulang. Biarkan mereka memilih kuasi prima yang tepat, dan jumlahnya mendekati 500. Itu pasti sama seperti kemarin, untuk menciptakan sekitar 500 primer prima yang kuat. Ya Tuhan, Yang Mulia Sulang akan secara pribadi menciptakan sejumlah besar kekuatan awal. Kemarin kita hanya menciptakan 500 Taichu, dan hari ini kita akan menciptakan begitu banyak Taichu. Itu benar-benar berarti menghasilkan sekitar 500 Taichu setiap hari. Tes Gading, jika ini terus berlanjut, pembangkit tenaga kuasi primer kita akan segera tidak cukup untuk digunakan Yang Mulia Sulang. Petik 2. Para pembangkit tenaga primer dari ras manusia dan benua Tianmen berpikir demikian. Apa, Yang Mulia Sulang, Kaisar Sulang yang setia, ingin kita memilih lebih dari 100 kuasi Taichu? Mungkinkah Yang Mulia Sulang, seperti kuasi primer primor yang mempromosikan benua surgawi, harus membawa lebih dari 100 kekuatan primordial untuk klan Wu kita? Yang Mulia Sulang ada di sini, dan klan Wu akan selalu mengikuti jejakmu. Petik 2. Orang-orang Taichu di benua klan Wu telah mendengar Jiang Wenzheng dan mereka memamerkan berkali-kali proses promosi Sulang sebesar 500 Taichu sekaligus. Bagaimana mereka bisa tidak senang sekarang karena mereka juga memiliki bagian. Pada saat yang sama, para kultivator di awal dunia sedikit takut. Mereka terjun ke dalam perintah Sulang dengan cepat dan mendesak. Dan juga sibuk dengan ini, membuka saluran dunia, menangani semua jenis masalah setelah migrasi dunia kultivasi. Oleh karena itu, banyak dari hari-hari awal tidak punya waktu untuk mengetahui perbuatan besar Sulang yang mempromosikan 500 hari-hari awal. Sebaliknya, banyak kultivator di bawah tahap primordial dari 10.000 alam mengetahuinya. Pada saat ini, Han Li dan para kultivator awal dunia kultivasi lainnya mengetahui berita ini, dan mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Apa, Yang Mulia Sulang benar-benar mempromosikan perbuatan mengerikan dari 500 Taichu? Ya Tuhan, sungguh taktik melawan langit, Yang Mulia Sulang mungkin adalah master terbaik di dunia. Hahaha, kami juga telah memperoleh lebih dari 100 tempat di dunia kultivasi, yang hebat, kami akan memiliki lebih dari 100 kekuatan primordial lagi. Tanpa diduga, kita telah berjuang untuk mengembangkan diri selama bertahun-tahun, dan kita belum melahirkan banyak pembangkit tenaga primordial,
tetapi Yang Mulia Sulang dapat mengubah ratusan primer kuasi primer menjadi pembangkit tenaga listrik. Petik 2. Han Li dan yang lainnya sangat senang, dan buru-buru pergi untuk secara pribadi memilih lebih dari 100 biksu kuasi primer. Para pembudidaya kuasi primer yang dipilih ini bahkan lebih terkejut dan hampir pingsan. Ini bahkan lebih mengerikan daripada orang biasa yang dihantam dari langit oleh 100 miliar hadiah. Aku akan dipromosikan ke alam awal, apakah itu benar-benar benar? Bagaimana mungkin itu sedikit seperti mimpi? Yang Mulia Sulang ada di sini. Aku telah terjebak di alam kuasi primordial selama 2,8 miliar tahun. Itu dapat dianggap sebagai terobosan. Dalam jangka panjang, aku akan menjadi anjing sulang. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Sulang, Kaisar Zhou yang agung tanpa batas, dia akan membantu lebih dari 100 primer kuasi primer untuk dipromosikan dalam satu tarikan napas. Aku berlutut. Petik 2. Segala macam pikiran mengejutkan muncul di benak orang-orang yang hampir menjadi primadona, dan kemudian mereka dikumpulkan bersama oleh Han Li dan yang lainnya, dan memberi mereka pengingat yang baik. Yaitu agar orang-orang ini tidak terlalu gembira, kehilangan sikap, dan mempermalukan dunia kultivasi. Itu juga mendesak semua orang untuk berterima kasih dan patuh kepada Sulang, jika tidak, mereka akan menjadi orang pertama yang melepaskan veteran berusia 20-an itu. Selain itu, saya juga membicarakan beberapa detail kecil, menganggap konferensi promosi ini sebagai acara paling agung di alam semesta, dan saya sepenuhnya siap. Segera, Zhongzun Taichu, yang dipimpin oleh Han Li dan para kultivator Taichu veteran lainnya, tiba di sebuah dojo di gugus bintang surgawi melalui transmisi spiritual internet. Itu adalah Suanyan Dao tempat Sulang berbicara tentang pemurnian alkimia dan pemurnian 3 alam sebelumnya. Ketika Han Li dan yang lainnya tiba di dojo Suanyan dengan lebih dari 100 kuasi Taichu. Yan Hingxing dan yang lainnya, Jiang Wenzheng dan Yinghua dan yang lainnya telah tiba bersama orang-orang. Selain itu, kekuatan awal yang baru dipromosikan juga datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Saya melihat Han Li dan biksu awal lainnya, Yan Hingxing, Jiang Wenzheng, Yinghua dan yang lainnya tersenyum dan menyapanya. Segera setelah itu, kedua belah pihak saling mengenal dan berbicara dengan gembira. Para prajurit yang merupakan kuasi primer juga bertemu terlebih dahulu, dan suasananya sangat harmonis. Waktu berlalu dengan lambat, tidak lama. Sosok Sulang muncul dari udara tipis di puncak dojo Suanyan. Lihat Yang Mulia Sulang, Kaisar alam semesta tak terbatas. Semua orang yang hadir, tidak peduli apa yang mereka lakukan, langsung menyingkirkan barang-barang di tangan mereka dan membungkuk kepada Sulang. Orang-orang sangat bersemangat, dan bahkan tubuh mereka gemetar. Semuanya, tolong, semua orang tahu tujuan memanggil semua orang hari ini. Kalau begitu, aku tidak akan bicara omong kosong. Sekarang setelah aku membaca semua nama, aku akan menanamkan dasar kultivasi, aturan waktu, dan teknik untukmu. Sulang melihat sekeliling ke arah kerumunan, dan segera memanggil nama orang pertama, Miao Mingyuan. Bawahan ada di sini. Miao Mingyuan menjawab dengan kaget. Dia tidak menyangka akan memilikinya kali ini. Sisa dari pembangkit tenaga awal juga terkejut. Kali ini, tampaknya tidak hanya untuk membantu para primer kuasi prime dipromosikan, tetapi juga untuk membantu para primer primal veteran dipromosikan. Benarkah, Miao Mingyuan, kamu sebenarnya tidak jauh dari alam kian? Dengan bantuan pil-pil itu, aspek-aspek lain dapat diselesaikan, tetapi aturan waktunya berbeda. Aku memutuskan untuk menanamkan dalam dirimu latihan tahap, masa lalu, yang terlalu mendasar, sehingga kamu dapat lebih memahami aturan waktu dan menerobos secepat mungkin. Sulang berkata dengan acuh tak acuh, dan menatap sisa kekuatan awal, kalian yang lain yang hampir menerobos, aku juga akan membantu kalian. Pertanyaan ini keluar. Semua pembangkit tenaga listrik Xuanxian langsung gembira. Ya, bawahan berterima kasih kepada Yang Mulia Sulang atas kebaikan yang besar, dan dalam kehidupan ini, saya akan mengabdikan hidup saya pada jalan peremajaan alam semesta yang tak terbatas. Kebaikan yang besar dari Yang Mulia Sulang, saya hanya menunggu hidup saya kembali. Petik 2. Miao Mingyuan dan orang-orang kuat lainnya dari awal semuanya berlutut dan bersujud. Para pemula yang setengah jadi itu bahkan lebih gembira. Karena mereka semua menemukan bahwa kali ini dipromosikan oleh Sulang bukanlah satu-satunya waktu. Setelah mereka dipromosikan ke awal,
ketika mereka dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan, mereka juga bisa mendapatkan semua jenis bantuan dari Sulang. Sekarang juga, Miao Mingyuan, naiklah. Jixin, Anda yang berikutnya, dan Anda semua menunggu. Sulang tersenyum tipis, lalu melambaikan tangan kepada Miao Mingyuan. Tiba-tiba, Miao Mingyuan terbang di depan Sulang, berlutut dengan hormat, kepalanya sedikit terkulai. Segera setelah itu, Sulang meletakkan tangannya di kepalanya, menunjukkan fungsi menanamkan latihan, dan menanamkan buku latihan dari tahap masa lalu. Tiba-tiba, Miao Mingyuan menemukan bahwa ada banyak aturan waktu di tahap masa lalu, dan penggunaan aturan waktu dalam pikirannya. Melalui makna yang mendalam ini, dia dapat memahami aturan waktu tahap masa lalu dengan lebih cepat. Selain itu, dia telah menyadari sesuatu dalam keabadian. Pada saat ini, ada perasaan sukses yang cukup, seolah-olah itu dapat menerobos kapan saja. Yang Mulia Sulang, bawahan merasa bahwa dia akan menerobos. Miao Mingyuan gemetar karena terkejut segera setelah ditanamkan. Kalau begitu turunlah dan buat terobosan. Aku butuh kekuatanmu, cobalah untuk mempersingkat waktu terobosan. Tentu saja, semuanya harus berdasarkan premis keselamatan. Sulang tersenyum sedikit, lalu mengeluarkan beberapa pil tingkat rendah untuk Miao Mingyuan. Ya, bawahan harus menerobos secepat mungkin. Miao Mingyuan menganggukkan kepalanya dengan serius, dan segera kembali ke sarang lama melalui internet untuk mundur. Selanjutnya, Jixin. Sulang menatap Jixin dan mengangguk sedikit. Baik, Yang Mulia. Jixin mendatangi Sulang dengan linglung, dan langsung berlutut. Dia baru saja bergabung dengan komando Sulang selama lebih dari sehari. Tanpa diduga, dia bisa menerima hadiah yang begitu berharga dari Sulang, yang membuatnya hampir ingin menangis. Saat ini, Sulang meletakkan tangannya di dahinya dan mengaktifkan fungsi indoktrinasi. Dengan cepat, Jixin juga ditanamkan dalam latihan dan menerima pil yang diberikan oleh Sulang, yang akan segera menerobos. Setelah mengucapkan terima kasih, Jixin segera meninggalkan dojo Suanyan dan pergi untuk mundur. Langkah selanjutnya adalah bolak-balik. Satu persatu, pembangkit tenaga listrik awal berlutut di depan Sulang dan menerima latihan yang diajarkan oleh Sulang, dengan total 31 orang. Dan di antara pembangkit tenaga listrik ini, 4 telah menerobos dari 6 menjadi 7. Agaknya setelah mereka menerobos, Boundless milik Sulang dapat meningkatkan beberapa kekuatan. Setelah menanamkan latihan di primer lama, tatapan Sulang jatuh pada primer kuasi primer lagi. Pada saat ini, semua kekuatan kuasi primer ini berlutut di tanah, menatap Sulang. Mata mereka seperti orang biasa yang melihat dewa, dan mata mereka yang cerah dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman yang tak ada habisnya. Selanjutnya, Kuaso Taichu, Si Yuxuan, keluar. Sulang berbicara perlahan dan memanggil nama satu orang. Bawahan ada di sini. Pembangkit tenaga listrik semi-primer bernama Si Yuxuan sangat terkejut hingga suaranya bergetar, dan dia terbang ke Sulang dan berlutut dengan hormat. Siap, Sulang tersenyum dan mengangguk, dan segera mulai menanamkan dasar kultivasi, latihan, dan aturan waktu ke dalam orang ini. Di antara latihan, pilihannya adalah normalisasi universal. Agaknya, dengan kembali universal ke satu gambar, tingkat dasar, kemajuan awal yang baru dipromosikan ini akan sangat menakutkan, bahkan sebanding dengan pembangunan kembali yang kuat. Setelah 3 kali penanaman, Si Yuxuan langsung terlahir kembali, dan dia dipromosikan dari awal semi-primordial ke tahap primordial yang pertama di tempat boom. Boom, Si Yuxuan begitu bersemangat hingga ia menundukkan kepalanya dengan liar. Berhenti, kekuatanmu seharusnya digunakan untuk menghadapi keledai botak di benua Tianmi. Di masa depan, aku akan membawa kalian bersama untuk menyerang Kaisar Yuan Mingzu dan menghidupkan kembali alam semesta yang tak terbatas. Sulang menepuk bahu Master Yuxuan, dan kekuatan lembut menenangkan suasana hatinya. Ya, Yang Mulia Sulang, Si Yuxuan masih sangat bersemangat, lalu ia menyembah Si Sulang lagi dan kembali ke posisi sebelumnya. Terobosan, selamat, rekan Tao Si Yuxuan. Hahaha, Tongki, dengan Yang Mulia Sulang sebagai pemimpin kita, sungguh merupakan berkah bagi kita untuk berkultivasi selamanya. Petik 2. Pada awalnya, Kuaso Taichu di sekitarnya memberi selamat kepada Si Yuxuan satu demi satu, dan Si Yuxuan juga menanggapi dengan penuh semangat. Selanjutnya, Sulang mengulangi tindakan sebelumnya, menanamkan latihan, basis kultivasi, dan aturan waktu satu persatu.
Menciptakan orang yang kuat di awal seperti memproduksi produk di jalur perakitan baginya. Waktu berlalu dengan cepat. Gerakan Sulang sangat cepat. Kuasa Taichu yang bersemangat dipromosikan di bawah telapak tangannya dan menjadi pusat kekuatan Taichu yang sebenarnya. Murong Xianxian juga salah satunya. Dalam sekejap mata, semua primer kuasi primer telah menjadi kuat dalam keadaan primordial. Semua aspeknya telah mengalami perubahan penting, dan mereka dapat berkontribusi lebih banyak pada keabadian. Pada saat ini, pusat kekuatan alam primordial yang hadir mendekati 1000. Jumlah pusat kekuatan awal ini hanya ada sebelum perang luar angkasa tak terbatas. Tentu saja, pada saat ini, jumlah primer cukup besar, tetapi basis kultivasinya tidak cukup tinggi, dan mereka perlu terus berlatih. Ini adalah akhir dari pertemuan promosi hari ini. Kamu harus pergi untuk mengkonsolidasikan wilayahmu, dan mereka yang terbiasa dengan kekuatan dan berurusan dengan berbagai hal, pergilah. Sulang juga sangat senang ketika dia melihat pusat kekuatan yang mendekati 1000 di awal. 1 hari mendekati 500 Taichu, dan 10 hari setengah bulan lebih dari 5000. Menempatkannya di keabadian adalah bantuan yang besar. Ya, Yang Mulia Sulang, semua orang kuat di masa lalu berlutut, seolah-olah seluruh dunia tidak berdaya di hadapan Sulang. Pergilah. Sulang tersenyum tipis, dan langsung menghilang dari tempat itu. Baru saja mendapat manfaat besar dari alam semesta kehidupan Bliss dan Wakakai. Para prajurit dari benua klan Wu dan alam kultivasi juga mulai bertukar harta karun dengan panik, menyumbangkan sumber dan material abadi. Dia harus mencernanya. Dalam sekejap mata, Sulang muncul di ruangan sunyi tak berpenghuni. Sistem, berikan padaku semua simpanan Xianyuan di Yuan ke dalam saldo sistem. Sulang melirik Xianyuan di Yuan yang menumpuk seperti gunung di ruang penyimpanan, dan memberikan instruksi dengan sedikit kegembiraan. Ding, penyimpanannya selesai, dan saldo saat ini adalah 21 asal semesta. Desis, kali ini aku mendapat 18 asal semesta. Tidak disangka ada begitu banyak. Tapi pikirkanlah, seharusnya ada begitu banyak. Kebajikan dan ruohai keduanya dari awal Jiuyan Taichu, tak terkalahkan di bawah setengah langkah keabadian, dan mereka telah merampok kekayaanku. Meskipun aku hanya merampok sebagian kecil kekayaan mereka dari alam semesta kehidupan mereka, jumlah totalnya sangat mengesankan. Selain itu, ketika semua orang dari daratan Wuklan bergabung dengan bawahanku, mereka pergi ke gedung pertukaran dan menukar batu peri dengan harta karun. Saat ini, dunia kultivasi sama. Kekayaan benua berkabut surgawi, benua Wuklan, dan alam pemahaman semuanya berkumpul di gedung pertukaranku sepanjang waktu. Akhirnya, ada perburuan harta karun terbang-terbang, meskipun aku tidak meraih banyak kali ini, tetapi itu bukan tanpa keuntungan. Sulang berpikir dalam hati, dan senyum gembira tersungging di sudut mulutnya. Segera setelah itu, dia melihat fungsi sistem yang dapat ditingkatkannya. Saat ini ada 5 fungsi sistem yang dapat ditingkatkan. Fungsi pelatihan satu kunci adalah level 49, dan promosi membutuhkan 100 asal alam semesta, dan fungsi pelatihan satu kunci adalah sama. Fungsi pengiriman klon adalah level 48, dan promosi juga membutuhkan 100 asal alam semesta. Dengan fungsi perburuan harta karun satu kunci level 47 dan fungsi peningkatan satu kunci level 8, Anda hanya memerlukan 10 asal alam semesta untuk promosi. Kebetulan aku memiliki asal-usul alam semesta di awal usia 20-an, hebat. Sistem, tingkatkan aku fungsi peningkatan satu tombol dan fungsi perburuan harta karun satu tombol. Mata Sulang berbinar dan segera mengeluarkan instruksi sistem.